Bincang Sejua, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Walaupun sebentar juga agak bisa mengobati rasa kangen. Sedikit lega sih, udah tenang. Karena kan kita kan tahu pas dia masuk tuh benar-benar dia nggak bisa apa-apa. Ngomong pun dia agak-agak susah kan. Saling bertatap, berbagi kisah, saling menguatkan. Setidaknya inilah yang berusaha dilakukan kakak beradik Citrayana dan Kartini untuk saudari perempuan mereka yang terpaksa diisolasi karena menjadi PDP COVID-19. Sudah 1 minggu ini, keduanya mencoba menjaga saudarinya yang sempat mengalami depresi akibat penyakit yang dideritanya. Meski hanya lewat layar telepon pintar, 5 menit bercakap diakui menjadi pengobat rindu sekaligus pelepas kekhawatiran mereka. Kasih semangat aja kasih semangat aja biar dia sehat lagi kayak dulu. Soalnya tuh dia kadang suka gimana ya, suka putus asa orangnya, udah pasrah gitu. Karena dia kan cukup parah ya sakitnya. Jadi kasih support aja, bilang anaknya buat anak, dia harus sehat buat anak gitu aja. Soalnya kan kasihan Anaknya nggak ada ngurus. Berbeda lagi dengan Risa. Perempuan Parubaya asal Pandeglang, Banten ini sudah lebih dari 14 hari harus berjauhan dari sang suami yang juga menjadi PDP COVID-19 di RSCM Jakarta. Tak banyak yang bisa dilakukan Risa untuk mengetahui keadaan sang suami yang memang tak membawa telepon pintar dalam ruang perawatannya. Namun sejak seminggu lalu, ia pun bisa bertatap muka dengan sang suami tercinta melalui telepon pintar yang disediakan pihak RSCM Jakarta. Oh, kalau buat saya sih memang ada manfaatnya. Kebetulan suami saya di atas nggak ada alat komunikasi. Jadi bisalah ketawa bertatap muka langsung, nanya gimana kondisinya gitu kan. Alhamdulillah sih, itu aja enak. Nanya kabar, kemarin jadinya juga bisa telepon langsung sebentar ya. Tiap hari saya kesini, kecuali Sabtu Minggu. Untuk memfasilitasi kunjungan virtual, dokter atau perawat jaga harus berkeliling dari satu pasien ke pasien lain untuk melakukan panggilan video dengan keluarga yang berada di ruang pojok sahabat. Ya, pojok sahabat merupakan ruangan yang disediakan RSCM Jakarta untuk memfasilitasi kunjungan keluarga bagi PDP COVID-19. Sekaligus sebagai wadah konsultasi keluarga dengan dokter dan psikiater yang khusus bertugas bagi pojok sahabat. Jadi pojok sahabat ini sudah berjalan selama 2 minggu dan memang kami banyak menemukan keluarga yang memang merasa cemas karena biasanya yang dirawat memang kebanyakan adalah lansia sehingga anak-anak merasa cemas karena orang tuanya tidak bisa mandiri di perawatan. Fasilitas kunjungan virtual pojok sahabat di RSCM Jakarta ini berlangsung setiap hari, dari Senin hingga Jumat pada pukul 11 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. COVID-19 di Indonesia ditemukan pertama kali pada Februari 2020 lalu dengan persebarannya yang terus meluas. Namun bukan tak mungkin pandemi segera berakhir, maka tetap waspada dan mematuhi anjuran social distancing menjadi kunci penurunan penyebarannya. Maria Sarjana, Fajar Ahmad, Fajar Indrajaya, Jakarta. Wah, luar biasa sekali ya layanan yang diberikan. Tadi juga ada namanya pojok sahabat. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada Dokter Gina terkait dengan pojok sahabat ini. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Dok, apa sih pojok sahabat ini? Iya.
Baik Mbak Elsya, terima kasih juga Bu Dina nih untuk kesempatannya menampilkan pojok sahabat di sini. Memang seperti yang tadi sempat kita agak bahas di depan gitu ya, nggak semuanya masyarakat kita kan punya akses terhadap teknologi. Bahkan untuk panggilan telepon biasa pun nggak semuanya dari kita bisa itu. Sementara kita tahu perawatan untuk COVID ini kan membutuhkan isolasi, jadi memang nggak bisa ketemu sama keluarga. Nah, isolasi ini sendiri, perawatan isolasi ini sendiri sebetulnya menjadi stresor baik untuk pasiennya maupun untuk keluarga. Apalagi kalau dari yang kami temui gitu ya, banyak pasien-pasien yang sebelumnya nggak pernah dirawat di rumah sakit gitu, sehingga pengalaman perawatan pertamanya di rumah sakit kok ya dilalah isolasi gitu kan. Nah, sementara bayangannya mungkin kalau orang dirawat di rumah sakit itu bisa ditungguin, banyak yang jengukin gitu kan. Sementara perawatan untuk COVID ini kan benar-benar berbeda, memutus kontak sosial dalam artian secara fisik gitu ya, memutus kontak fisik dengan orang lain. Jadi nggak bisa, kalau kita di rumah aja deh misalnya, kita lagi nggak enak badan, pengennya kan apa ya, kalau anak tuh dusel-dusel sama ibunya gitu ya, pengennya dibelai-belai gitu, karena sentuhan-sentuhan itu yang membuat orang kemudian merasa nyaman sehingga merasa lebih baik. Jadi waktu di rumah sakit kedekatan secara fisik terhadap orang-orang yang dikenal, orang-orang yang disayang itu tidak bisa terjadi, nggak ada yang bisa jengukin, dirawatnya juga cukup lama gitu kan, bisa 2 minggu atau lebih gitu. Nah, ini menimbulkan tekanan tersendiri baik pada pasiennya maupun pada keluarganya. Tayangan tadi diambil dari awal-awal kami membuka pelayanan pojok sahabat yang memfasilitasi komunikasi antara keluarga dengan pasien yang dirawat dan juga memberikan dukungan kesehatan jiwa maupun dukungan psikososial kepada pasien yang dirawat maupun kepada keluarganya. Seperti tadi Dr. Irandi menyebutkan bahwa COVID ini kan satu penyakit yang baru ya, mempengaruhi kondisi kita saat ini dan tentunya apa yang ada di masa depan nanti gitu. Saking barunya penyakit ini, maka semuanya juga dinamis. Bukan cuma obat-obatannya yang tadi dinamis gitu ya, masih banyak perubahan-perubahan, banyak penemuan-penemuan baru, perjalanan penyakitnya pun demikian. Tapi juga reaksi psikologis orang terhadap kondisi ini juga dinamis gitu. Kita bisa lihat bedanya gitu ya dari awal pojok sahabat ini dibuka sampai dengan sekarang. Waktu awal itu kami melakukan pengkajian psikososial pada keluarga bahwa sebagian besar keluarga yang datang itu merasa cemas, merasa khawatir terkait dengan kondisi perawatan COVID ini gitu. Namun seiring dengan makin banyaknya informasi yang tersebar, makin teredukasinya masyarakat mengenai COVID ini gitu, lama-kelamaan tingkat kecemasan keluarga ini juga turut berkurang gitu ya. Jadi kesini-kesininya kami melihat bahwa kecemasan keluarga itu terkait dengan COVID-nya sudah mulai mereda. Walaupun kecemasan terkait hal-hal lainnya masih tetap ada. Bagaimana misalnya proses nanti kepulangannya, bagaimana nanti pemenuhan kebutuhannya dan lain sebagainya sih tetap ada gitu. Tapi kecemasan yang spesifik terkait dengan perjalanan COVID-nya itu sendiri atau hal-hal yang spesifik terkait dengan COVID-nya sudah lebih berkurang dibandingkan waktu awal-awal. Jadi memang seperti yang Dr. Irandi tadi sampaikan, kondisi ini adalah kondisi yang dinamis. Maka diperlukan dari kita baik sebagai tenaga kesehatan maupun sebagai masyarakat keterbukaan diri untuk mau terus belajar, mau mendengarkan, mau mengolah, mau memilah, mau menganalisis informasi yang kita dapat supaya kita punya strategi yang lebih baik dalam menghadapi situasi yang sekarang, saling meringankan dan bersama-sama kita menyudahi pandemi. Bincang Sejiwa, menumbuhkan karakter dan kebajikan dengan menghadirkan narasumber inspiratif. Kini kami hadir menemani Anda setiap minggu hanya di kanal YouTube Yayasan Sejiwa. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya.